Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ramadhani dengan NPM 2351088 dari kelas 3 IHMB. Di sini saya akan menjelaskan proses pendaftaran suatu perkara permohonan atau gugatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Batam. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu dulu nih apa itu pendaftaran perkara. Nah, pendaftaran perkara adalah langkah pertama dalam sistem peradilan di mana pihak berperkara menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk proses pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan di pengadilan negeri atau pengadilan agama, tergantung pada jenis perkara yang diajukan. Proses ini melibatkan langkah-langkah penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perkara dapat diproses secara hukum. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pendaftaran perkara permohonan atau gugatan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Batam. Yang pertama, persiapan dokumen. Penggugat atau pihak yang mengajukan gugatan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Batam, seperti 1. Surat gugatan atau permohonan yang ditulis dengan baik dan jelas, bukti yang relevan seperti kontrak, surat-surat resmi, dan lain sebagainya. Yang kedua, fotokopi identitas penggugat dan tergugat, dan dokumen lain yang mendukung. Yang ketiga, biaya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku untuk perkara tersebut. Yang kedua ada membayar biaya perkara. Nah, sebelum penggugat atau pemohon mengajukan gugatan, penggugat atau pemohon harus membayar biaya pendaftaran perkara yang sesuai dengan tarif yang berlaku. Biaya ini dapat dibayar melalui bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Batam atau melalui mekanisme pembayaran yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang ketiga ada pendaftaran perkara. Perkara dapat didaftarkan di meja pendaftaran Pengadilan Negeri Batam setelah persiapan dokumen dan pembayaran telah selesai dilakukan. Pada tahap ini, penggugat atau pemohon menyerahkan surat gugatan dan dokumen pendukung kepada petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran memeriksa dokumen dan memberikan tanda terima, dan surat gugatan atau permohonan akan dicatat dalam sistem perkara pengadilan. Yang keempat ada verifikasi dan pemeriksaan dokumen. Setelah pendaftaran, hakim atau petugas yang berwenang akan memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah dipenuhi. Jika ada kekurangan, penggugat atau pemohon akan dimintai untuk melengkapi dokumen. Yang kelima, penetapan jadwal sidang. Pengadilan Negeri Batam akan menetapkan jadwal sidang pertama setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap. Penggugat, tergugat, atau pihak yang terkait akan diberitahu melalui surat tentang jadwal sidang. Yang keenam ada sidang perkara. Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa perkara dan mendengarkan pendapat semua pihak. Jika diperlukan, pihak-pihak yang terlibat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti atau informasi tambahan, seperti menghadirkan saksi dan menunjukkan barang bukti. Yang ketujuh ada putusan pengadilan. Setelah semua proses persidangan selesai, hakim akan membuat keputusan berdasarkan semua fakta dan bukti yang ada di persidangan. Keputusan ini akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan jika tertutup, ya sidang akan dibacakan tertutup untuk umum. Yang kedelapan adalah pelaksanaan putusan. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding atau upaya hukum lainnya setelah putusan dijatuhkan. Jika tidak ada upaya lebih lanjut, putusan akan dieksekusi oleh pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa proses pendaftaran perkara di pengadilan merupakan langkah penting menuju penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini juga termasuk menyiapkan dokumen, membayar biaya kasus, dan mencatat kasus secara resmi. Untuk menjadikan keadilan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara, Undang-Undang
peraturan, dan pedoman teknis membentuk dasar hukum yang mengatur proses ini. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk perkara pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri untuk perkara perdata, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Sulis Ramadhani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.